Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Surohman, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 14 Bekasi, Jawa Barat. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1, yaitu refleksi dan kesimpulan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan koneksi antar materi pada modul ini ada 3 hal. Yang pertama, apa yang saya yakini dan lakukan tentang murid sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dalam pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini. Yang ketiga, apa yang segera dapat saya lakukan agar pembelajaran di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi yang akan kami sampaikan berkisar pada 3 hal tersebut. Yang saya percaya dalam dan lakukan kepada murid sebelum mempelajari modul 1.1 adalah berikut. Yang pertama, saya mendominasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi kalau belajar, saya selalu langsung mengajar, menyampaikan materi tanpa memberitahukan dulu, menanyakan dulu, dan lain-lain sebelum belajar. Jadi mengajar saja karena dikejar materi. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKR. Ini biasanya dalam 1 semester itu harus menyelesaikan 8 bab, sehingga yang penting tersampaikan 8 bab itu, sehingga kadang-kadang kita tidak memperdulikan siswa itu paham apa tidak, di mana yang tidak mengertinya kurang kita perdalam di situ. Yang ketiga, saya kurang memahami karakteristik murid. Ini adalah dampak dari poin yang nomor 1 maupun nomor 2, karena mengejar materi sehingga secara satu persatu karakteristik murid itu tidak saya perhatikan. Yang keempat, murid menjadi pasif dan motivasi belajarnya kurang karena dianggap guru itu harus menyampaikan materi terus-menerus tanpa memperdulikan yang lain. Yang kelima, belajar tidak bisa fokus, tenang dan menyenangkan. Padahal saya mendambakan suasana belajar yang mengenakan, tertib dan fokus, sehingga ketika menyampaikan materi itu bisa dipahami dan anak bisa betul-betul mengerti. Apa yang berubah dalam pola pikir dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Ada 2 hal yang berubah, yaitu pada pola pikir saya dan perilaku. Yang pertama, saya telah merubah pola pikir saya. Yang satu, saya bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Tadinya saya adalah satu-satunya sumber belajar, semua harus merujuk ke saya. Sekarang saya tidak, apalagi kalau kita lihat pada era digital ini, siswa bisa mencari informasi dari mana saja, sehingga sekarang saya bukan tidak mengotoriter diri sebagai sumber belajar utama. Yang kedua, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid harus menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran. Nah, ini yang saya berubah. Tadinya pusat perhatiannya adalah ketercapaian materi. Sekarang pusatnya adalah murid. Karena kita mendidik itu supaya murid itu mengerti, supaya murid itu sukses. Sehingga ya otomatis murid harus kita jadikan fokus, untuk fokus. Ketercapaian materi nomor 2. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik murid. Jadi sekarang saya menghargai setiap potensi murid, karakteristik murid, kelebihan dan kekurangannya, karena tidak lagi harus mengejar materi. Merubah perilaku saya. Yang pertama, perilaku yang berubah adalah saya harus mengemas pembelajaran menjadi lebih menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Nah, belajar menjadi menarik seiring dengan era digitalisasi. Saya harus mengikuti supaya apa yang saya sampaikan, gaya saya yang sampaikan seirama dengan dunianya murid. Dengan begitu murid akan enak untuk mengikuti belajar. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada murid
dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kreativitas masing-masing. Ini tercermin misalkan ketika ada tugas yang saya berikan kepada siswa, maka saya memberikan kreativitas, bentuknya apanya boleh apa saja, tidak kaku harus seperti ini sesuai ketentuan gurunya, tidak, dibebaskan kepada siswa supaya siswa merasa tersampaikan hobinya. Yang ketiga, lebih cermat dan mendalami dalam menuntun bakat murid. Jadi otomatis karena ada waktu yang cukup untuk menuntun satu demi satu murid yang belum memahami, bisa kita bimbing satu demi satu. Yang harus saya lakukan agar pembelajaran di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Jadi karena ini seperti poin yang tadi, yang pola pikir, jadi saya harus merubah, harus mampu merancang pembelajaran yang interaktif, yang menyenangkan, dikaitkan dengan konteks zamannya murid sekarang ini, alamnya siswa. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar dengan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ini yang nomor 2, ini tercermin dalam kegiatan praktikum. Jadi kalau kegiatan praktikum itu titik pusatnya adalah siswa itu bisa bekerja sama, tidak dominan dalam satu kelompok itu, bisa menghargai temannya yang lain. Adapun hasilnya itu nomor 2, kalau misalkan ada sedikit salah bisa ditoleransi. Dan di situ siswa dituntut untuk menuliskan hasil praktikum sesuai apa yang dengan diamati. Di sini menonjolkan nilai kejujuran. Nah, dalam praktikum itu saya lebih menekankan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Ini tercermin tadi dalam poin nomor 2 tadi. Kemudian yang keempat, menerapkan sistem bimbingan atau AMOH. Pengajaran yang menuntun, bukan menuntut. Jadi misalkan dalam tugas yang saya batasi waktunya 1 minggu, terkadang begitu minggu telah tiba, saya tanyakan, kalau misalkan ada yang belum selesai, maka saya beri kelonggaran waktu 2-3 hari untuk menyelesaikan dan tidak ada kelonggaran waktu lagi. Jadi saya berikan sesuai dengan tuntunan, tidak menuntut harus selesai sekian. Yang kelima, pembelajaran yang memperhatikan karakteristik dan potensi diri murid. Dengan begitu, dengan memperhatikan karakteristik dan potensi diri murid yang macam-macam, insya Allah nanti murid akan lebih bisa menerima dan lebih bisa memahami. Kesimpulannya, yang pertama, pendidikan itu menuntun murid sesuai dengan bakat atau potensi dirinya agar tumbuh dan berkembang. Yang kedua, pendidikan dan pengajaran harus berpusat pada murid karena kita ingin menuntun potensi murid. Jadi karena kita ingin targetnya murid itu sukses, maka fokus kita sekarang harus pada murid, bukan pada materi. Yang ketiga, pendidikan bukan hanya transfer ilmu pengetahuan saja atau nilai akademik, namun pendidikan adalah proses transfer budaya atau peradaban agar murid nantinya mengerti budaya bangsa, sehingga generasi penerus bangsa nantinya tidak kehilangan arah dalam menatap masa depan. Itu saja koneksi antar materi pada materi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.